Wes saja. Wes jalan. Ajis, Saya kamu udah kenal lama sama itu Dewi Lestari? 2 bulan. Hah? 2 bulan. Kenal dari siapa? Dari temennya Cahyo. Siapa? Ini Cahyo. Dari Cahyo? Iya. Cahyo kenal dari mana sama Dewi? Biasanya ngopi di tempat warung kopinya teman saya. Apa? Biasanya ngopi di warung kopi tempat saya. Warung kopi teman saya. Siapa? Sahrul. Ya, Saya nanya Dewi, kok Sahrul kamu jawab? ya kenalnya di warung kopinya Sahrul itu, Pak. Oh, terus Habis itu kenal 4 bulan itu sama dia. apa kerjanya, apa korban? Gak tahu, Pak. Gak pernah cerita. Sudah berapa kali kamu ajak mabuk? Ya baru sekali itu. Hah? Diajak saya. Baru sekali itu. Ya diajak. Yang ngajak Nah, siapa? Cahyo apa Ajis? Dewi. Dewi yang ngajak mabuk? Iya, Pak. Ngajak kalian mabuk? Iya. Mabuknya di mana? Mabuknya di depan Kanjuruhan. Minum apa? Komik? Pertama Dewi komik di kos sama temannya. Oh, terus? Habis itu ngajak saya keluar, langsung main gitu ke Aceh, langsung ke Kanjuruhan itu Dewi langsung beli minuman sendiri itu. Jadi sebelum kejadian ini kamu pernah ketemu sama Dewi dalam rangka apa? Pernah, Pak? Ngapain? Ngapain? Ya mabuk-mabuk itu di Kata kamu tadi sekali kamu bilang tempat mabuk. warung itu. Hah? Kamu puasa kayaknya lu, makanya sudah lupa gitu. Puasa. Oh iya. Hilaf. Jadi ya, yang bandarin kamu mabuk Dewi. Iya, Pak. Iya. Ya. Kamu modal apa? Ya numpang Numpang mabuk aja. Iya. Kere. Iki semua. Siang hari ini kami dari Polres Malang melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus yang terjadi tepat tanggal berapa kemarin? Tepat seminggu yang lalu ya, tanggal hari Jumat minggu yang lalu, itu pagi hari sekitar jam setengah 8 telah ditemukan di sebuah kebun tebu di daerah Desa Kedung Pedaringan Kepanjen sesosok mayat yang dalam keadaan kondisi sudah membusuk, seorang wanita. Kemudian seperti dibuang, kondisinya seperti dibuang di tempat kejadian ditemukannya mayat ini. Jadi dari penemuan ini Satreskrim Polres Malang dan bersama dengan Polsek Kepanjen melakukan upaya penyelidikan untuk mengetahui kira-kira kronologis kejadiannya seperti apa kejadian ini, kenapa kok tiba-tiba ada sesosok mayat di kebun tebu ini. Awal mulanya kami beranggapan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan, tapi ternyata setelah dilakukan otopsi ada sedikit kejanggalan tidak seperti biasanya, dan temuan-temuan yang akhirnya sempat saya perintahkan dan saya pimpin sendiri untuk pelaksanaan gelar perkara dengan melibatkan Polsek Kepanjen dan juga dari Satreskrim. Jadi temuan awalnya adalah kami ketemukan fakta bahwa mayat ini tidak meninggal di tempat kejadian perkara. Jadi mayat ini sebelumnya sudah berada di tempat lain dan kemudian baru pada malam harinya dipindahkan ke tempat kejadian perkara. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa tidak adanya cairan-cairan dan juga tidak ada, mohon maaf, seperti belatung dan binatang-binatang lainnya yang mengurumuni si tersangka, si korban. Sehingga dari sana disimpulkan bahwa korban ditaruh di sana setelah sebelumnya terlebih dahulu meninggal di tempat yang lain. Kemudian juga di dekat TKP kita temukan ada rambut yang itu sudah kadang kondisi lepas dari kepala korban, dan itu membuktikan bahwa korban ketika meninggal
sudah lebih dari beberapa hari sehingga lampunya bisa lepas dari kepala korban. Dan kemudian didukung dari hasil otopsi dan pemeriksaan forensik, dibuktikan bahwa korban sudah meninggal 2-3 hari sebelumnya ditemukan di tempat kejadian perkara. Karena ditemukan sudah ada pembusukan di tubuh korban, kemudian juga kulit lapisan luarnya juga sudah mulai mengelupas, termasuk bagian rambut korban juga sudah mulai copot semua dari kepala korban. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perkara ini sudah meninggal terlebih dahulu di tempat yang lain. Dan ditambah satu fakta lagi, tidak ditemui adanya tanda-tanda penganiayaan, baik itu berupa luka tusuk, ataupun luka akibat pukulan benda tumpul, ataupun luka akibat tangan kosong, juga tidak kita temukan sama sekali di tubuh korban. Kemudian juga dari hasil pemeriksaan ini disimpulkan bahwa dari hasil otopsi korban bahwa yang bersangkutan itu meninggal karena terlalu banyak minum air lumpur sawah, dan juga tidak karena mengalami dan tidak segera mendapatkan pertolongan pertama setelah mengalami tertelannya lumpur ataupun air sawah dalam jumlah yang cukup besar. Nah, akhirnya Satreskrim dan Polsek Kemadian terus melakukan upaya penyelidikan. Kita mencari yang pertama identitas dari si korban. Alhamdulillah ini juga patut kita apresiasi dan patut kita banggakan rekan-rekan bahwa itu identitas korban bisa diketahui dari penggunaan alat identifikasi forensik Mambis ya. Jadi cukup dengan ditempelkan sidik jari si korban, kemudian dari sidik jari tersebut keluarlah identitas si korban. Walaupun tingkat keidentikannya waktu itu masih mencapai sekitar 50%, tapi sudah cukup mengarah karena data di Mambis ini adalah data keseluruhan Indonesia, tapi kita dapat data korban atas nama Dewi Lestari dan juga alamatnya di Kepanjen. Itu yang meyakinkan kita bahwa hasil dari Mambis ini cukup bisa valid. Dan itu kita perkuat dengan kita libatkan dari personil dari Dukcapil Kabupaten Malang untuk hadir langsung di tempat kejadian perkara, dicek ulang, dan kemudian akhirnya kita pastikan bahwa si korban ini adalah atas nama Dewi Lestari yang merupakan warga di Dusun Boro ya. Dusun Boro, kecamatan Desa Curungrejo, kecamatan Kepanjen. Akhirnya setelah mengetahui identitas si korban, kita lakukan penelusuran lebih lanjut. Kita ketemukan fakta-fakta si korban beberapa hari sebelumnya dengan siapa, kemudian setelah itu ditaruh di mana. Nah, kemudian akhirnya bisa kita buat terang perkara ini, sehingga kronologis perkara pun bisa akhirnya kita temukan dan kita mencapai suatu kesimpulan ataupun titik terang dari kasus ini. Jadi kami ceritakan kronologis penanganannya kepada seluruh teman-teman media. Jadi kejadian ini berawal dari hari Senin sekitar jam 23.00 WIB. Si korban bersama 2 orang temannya, Saudara Cahyo dan Saudara Ajis yang ada di belakang kita, itu kebetulan punya rencana untuk mabok bareng di depan Stadion Kanjuruhan. Nah, pada saat akan mabok ini, si korban telah terlebih dahulu minum 15 saset obat batuk Comix, dan itu sudah membuat keadaan korban dalam keadaan posisi mabok berat. Nah, kemudian setelah itu bertemu lagi dengan Saudara Cahyo dan Ajis ini, mereka pindah ke depan Stadion Kanjuruhan, minum-minum di sana sekitar kurang lebih waktu 1 jam. Setelah itu mereka minum arak jumlahnya 1,5 liter, sehingga akhirnya kondisi korban semakin mabok berat. Begitu juga dengan 2 orang tersangka ini juga dalam keadaan mabok berat. Kemudian setelah itu kira-kira pukul 1:30 pagi, setelah masuk tanggal 20, itu si korban ini mengendarai motornya sendiri, motor Revo yang barang buktinya sudah kita amankan. Motor Revo ini dengan alasan mau pulang ke rumahnya untuk mengambil uang. Ya, setelah itu
si korban pergi, kemudian diikuti oleh si Cahyo dan Ajis ini. Diikuti sampai di jembatan di daerah Dusun Melaten, ya. Di Dusun Melaten, di sana sempat berhenti si korban dan kedua tersangka yang kita amankan, sempat berbincang-bincang. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, si korban yang dalam kondisi mabuk berat ini akhirnya tidak bisa mengendalikan motornya, sehingga berjarak kira-kira berapa ratus meter dari jembatan tadi, si korban ini terjatuh ke dalam petak sawah yang posisinya ada sedikit di bawah dari jalan raya. Kemudian posisi jatuhnya ini si korban menelungkup, tertelungkup, jadi muka dan bagian tubuh depan ini ada di bawah, kemudian tertimpa lagi oleh sepeda motornya. Nah, si Cahyo dan Ajis yang melihat kejadian ini langsung mendatangi tempat kejadian, langsung membantu. Cahyo mengambil sepeda motor, Ajis kemudian berusaha untuk menarik si korban dari dalam area sawah yang tempat dia jatuh tadi. Kemudian ada 2 orang saksi juga yang kebetulan melintas di situ ikut membantu proses evakuasi yang dilakukan oleh Cahyo dan Ajis. Kemudian kedua saksi ini setelah diberitahu oleh si Ajis bahwa yang bersangkutan korban ini adalah istrinya, sehingga akhirnya 2 orang saksi ini langsung juga meninggalkan tempat. Jadi setelah selesai proses evakuasi, si korban dengan menggunakan kendaraan motor KLX dibonceng oleh saudara Cahyo dan Ajis. Korban ditaruh di tengah, kemudian dibawa menuju ke desa Kedung Pedaringan, ke rumah salah satu saksi lagi yang lain atas nama saudara Sahrul, ya, atas nama saudara Sahrul. Kemudian setelah tiba di tempat tersebut, si korban ditempatkan di salah satu kamar di rumah saudara Sahrul ini, tidak diberikan penanganan pertolongan apapun juga, yang seharusnya itu kondisi korban sudah dalam keadaan sangat lemah dan membutuhkan segera perawatan medis atau pertolongan medis, tapi tidak ditinggalkan begitu saja. 2 orang korban ini langsung tidur. Kemudian pagi, si Sahrul yang punya rumah ini sempat membangunkan si Ajis, menanyakan ada kejadian apa. Kemudian dijelaskan bahwa si korban ini habis jatuh dari motornya tadi malam. Kemudian si Ajis berangkat kerja dan sempat berpamitan kepada korban. Korban jadi itu sekitar jam 07.30 pagi, itu masih dalam keadaan hidup dan dalam kondisi sangat lemah, tapi masih sadar dan sempat mengangguk pada saat dipamiti oleh saudara Ajis. Kemudian setelah itu sekitar jam 10.00 si korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian di rumah saudara Sahrul ini. Dan ini akhirnya diketahui oleh kedua orang ini, saudara Cahyo dan Ajis. Dan setelah itu mereka tidak melakukan tindakan apapun juga, ya. Jadi bahkan mereka sempat datang ke TKP, ke rumah saudara Sahrul, kemudian melihat bahwa kondisinya meninggal. Kemudian si Cahyo ini sempat pulang ke rumahnya sekitar jam 3 sore, kemudian menyampaikan ke orang tuanya bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit karena terjatuh, padahal sama sekali tidak ada dibawa ke rumah sakit. Kemudian dilanjutkan pada malam harinya, saudara Cahyo sekitar jam 22.00 kembali ke rumah saudara Sahrul, kemudian memindahkan jasad si korban dari rumah saudara Sahrul tadi ke sebuah gubuk yang ada di dekat rumah saudara Sahrul tersebut. Kemudian ditutupi dengan kelambu, dengan banner, sehingga tidak kelihatan oleh masyarakat, dan juga gubuk ini tidak ditempati. Itu masih kejadian di tanggal 20. Tanggal 21 si korban tidak diapa-apakan. Si Cahyo sempat mengecek berapa kali, tapi juga tidak ada niatan untuk segera dikuburkan atau diberitahukan kepada keluarga si korban, dan korban hanya ditinggalkan begitu saja di tempat kejadian di gubuk yang tadi itu. Kemudian baru pada hari Kamis malam, tanggal 22 malam, 2 orang ini berinisiatif untuk memindahkan jasad korban ini. Ini ada di sini ya. Jasad korban dipindahkan dari gubuk itu, kemudian dibawa ke kebun tebu, kira-kira berjarak 100 meter dari rumah ataupun gubuk yang ditempatkan tadinya. Nah, kemudian itu dilakukan sekitar jam 20.00, diseret diangkat dulu
ke tempat penemuan korban ini nantinya. Kemudian karena kondisi sudah membusuk dan cukup berat, akhirnya sempat diseret pada saat di mendekat tempat kejadian perkara. Makanya rambutnya tadi ada yang copot ataupun lepas dari kepalanya. Nah, kemudian setelah ada di kebun tebu ini, kedua orang ini merasa kalau ada yang menyenter ataupun menyoroti mereka, sehingga akhirnya mereka kabur, lari dan meninggalkan dari tempat kejadian penemuan jenazah ini. Nah, kemudian esokan harinya baru ada saksi pemilik kebun yang menemukan jasad ini dan dilaporkan kepada Polsek Kepanjen, sehingga akhirnya waktu itu saya, Kapolsek dan juga Pak Kasat Reskrim langsung hadir untuk mengecek perkara ini.